Sok udah. Udah, lanjut ya, lanjut. Ya, Salawat serta salam semua apa teh? Apa? mangga lanjut aja. Oke. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Ini harus asing. Halo teman-teman, apa kabarnya nih malam ini nih? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan siap buat belajar bareng. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah ikut pertemuan sebelumnya, dan selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru pertama kali ikut. Kayaknya udah semuanya pernah ikut lah ya minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke agenda nih, alangkah baiknya kita tuh membukanya dengan tilawah Al-Quran, agar ilmu yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kepada saudari Sheila Rolekta dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Udah. Terima kasih. Ini udah. Kok lagi di sini? Terima kasih kepada saudari Sheila Rolekta atas tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan tadi menjadi pembuka keberkahan untuk kita semua. Baik, selanjutnya ke agenda utama, yaitu sesi pematerian dan bedah soal UTBK. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pemateri yang akan membersamai kita pada malam ini. Yaitu pemateri kita adalah Teh Dea. Udah hadir belum Teh Dea? Teh Dea apa ya? Kamelia. Teh Dea Kamelia. Beliau merupakan mahasiswa pendidikan Fisika. Program studi pendidikan fisika angkatan 2022. Benar gak Teh? Iya betul Kang. Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah malam ini Teh Dea akan membimbing kita dalam memahami materi sekaligus membedah soal-soal UTBK agar lebih mudah dipahami dan siap diterapkan saat latihan maupun ujian nanti. Sekarang tuh pemateriannya apa? Ada yang tahu nggak? Yang nggak ada jawab. Oke, sekarang pemateriannya. Oh iya namanya. Lupa lagi. Baca aku. Tidak tahu lu hantau. Bentar. Nah, iya benar. Pertemuan kali ini pemateriannya terkait literasi bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Teh Dea. Bentar. Ini ada ininya nggak Teh? Harus baca CV-nya nggak? Tuh nggak ada CV-nya di sini. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Oh, nggak usah lah ya. Oke, kepada Teh Dea kami persilakan untuk menyampaikan materi dan contoh soal. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, nggak bisa on cam karena ini lagi kurang enak badan.
Ya, jadinya sambil rebahan. Apa ya, sambil rebahan kan sambil belajar gitu kan. Oke, jadi hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ada Kamilia Fauzia. Yang insya Allah di sini akan memandu diskusi kali ya Kang, bukan mengajarkan karena saya sendiri juga masih belajar ya. Memandu diskusi terkait dengan literasi bahasa Inggris kayak gitu. Oke, sebentar ya. Saya share screen terlebih dahulu. Udah ada belum Kang Bebe? Sudah ada Teh. Aduh. Aduh. Nah, Nah, udah gitu. Tuh kan jadi bahasa Sunda. Nah gitu. Bentar. Nah, okay. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dakamelia Fauzia. But before we start our lesson today, I wanted to know the student here. So the first time, I wanted to can you explain or introduce yourself first? Aduh, ngertiin tuh ya teh. Jadi bahasa Sundanya Kang Bibi. Coba perkenalan dulu atuh. Masa ini teh aku hungkulnya lu perkenalan. Coba ada siapa aja Kang Bibi, ada siapa aja sok atuh panggilan. Wah. Ada siapa? Siapa aja ini teh pesertanya? Bentar kita lihat dulu. Coba. Ini BTW ini di mana nih cara lihat peserta? Ayo loh, kumaha cara lihat peserta? Teh Depi Ada sahabat. Siti. Oh. Ya, benar. Ada Siti. Boleh. Terus Husna sama Laras. Nah, yang lainnya di joinnya nyusul katanya teh. Jadi mangga. Oke, gitu. Berarti ada 3 siswa ya. Oke, Siti, Laras sama siapa satu lagi? Siti, Husna Laras sama Salma. Oh, Siti, Laras, Husna, Salma. Oke, berarti ada 5 ya. Oke, who will be the first who wanted to introduce their self? Coba siapa yang mau memperkenalkan diri kalian sendiri? Siapa? Coba belajar memperkenalkan diri atau ya bahasa Inggris mah. Sebelum kita lanjut ke materi. Ya, who will be the first? Siapa yang mau jadi pertama kali memperkenalkan? Coba. Husna tuh kayaknya mau. Siapa? Husna. Husna. Oke, Husna. Please introduce yourself to us, please. Let me introduce myself. My name is Husna Aulia Fauzi. You can call me Husna. Okay. Where are you from, Husna? I'm from Ciamis, Banjarsari. Okay. Can you mention your high school, please? I'm from high school. Bina Insan Mandiri Islamic boarding school. Okay, Islamic boarding school. Wow, you are so Muslimah, ya. Nggak bercanda ya, sebelah ini di kosannya banyak teman jadi banyak teman, ada teman jadi ketawa-tawa. Okay, terima kasih Husna. Okay, maybe I will call you Husna, right? Right. Okay, who will be the next? Siapa ya selanjutnya? Terima kasih Husna. Maybe we can give some applause for Husna, guys. Give applause, please. Give applause. Yeah. Okay. The next one will be the next. Siapa selanjutnya? Ayo jangan malu-malu, belajar bahasa Inggris pertama kali adalah belajar memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelum kita lanjut nih. Siapa? Yo, Siti ada nggak Siti? Siti, can you hear my voice? Hello? Hello everyone, my name is Siti Aisyah Nur Fadilah. I am from Garut. Oh, so far ya, from Garut.
what is the name of your high school, Siti? MA Darul Palah. Oh, kebanyakan berarti ini ya, Islamic school gitu ya. Oke, terima kasih Siti. Oke, selanjutnya Salma. Coba Salma. Is there Salma? Ya, halo Kak. Iya. Can you introduce yourself to us, please? Okay. Hi everyone, my name is Salma Febrianti and I'm from Bandung. Oh. Where you study in Bandung? Actually, I'm a gap year sih Kak. Oh, okay. Berarti you are a graduate student ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, Oke, siapa yang belum berarti? Ya, berarti siapa yang belum berarti? Satu lagi ya? Dua lagi. Dua lagi Teh Laras sama Teh Salma aja, siapa yang mau? Laras dulu deh. Laras Santang ya. Tahu gak Laras Santang? Maaf ya Laras, itu tidak bermaksud Laras. Oke, Laras, are you there? Yes. Hi everyone. My name is Laras Fatmawati, but you can call me Ayas. Siapa? Ayas? Yeah. Yes. Oh, wow. It's a unique name. Okay. Where do you from, Ayas? I'm from Majalengka City. Oh, you are Majalengka students, right? Okay. Where do you study? Nama sekolahnya, can you explain the name of your school? Oh, Senior High School Sumberjaya. Oh, okay. Sumberjaya ya. Sama kayak TDP berarti ya? Nggak beda? Yeah, that's right. Oh, okay. Thank you, Laras. Okay. Maybe the last student, Salma, are you there? Kakak tadi aku udah. Oh, Salma udah. Aduh, kaget. Salma udah. Oke, maaf ya, aku mah udah suka herai. Oke, Salma udah. Berarti yang belum siapa dong, Bang Bebe? Katanya cina 2 deui. Saha tuh hiji deui. Maaf ya, ini mah suka campur-campur kumahanya tuh. Siapa lagi udah ini teh semuanya? Udah meren ya? Udah kayaknya Teh. Lutfi belum. Kang Lutfi mah tos kenalnya. Okay. So today we will study about literasi ya, guys. Jadi di sini sebetulnya ada 3 section that we want to learn. Okay. Tapi sebelum itu, I wanted to tell you the language skill that we have to know gitu ya. Jadi sebetulnya dalam bahasa Inggris ada 4 skill yang harus kita tahu. The first one is listening, the second one is speaking, kemudian ada reading, dan yang terakhir adalah writing gitu ya. Dimana keempat elemen ini itu sangat dibutuhkan kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris gitu. Tapi di sini kita akan fokus ke reading gitu ya, atau membaca. Nah, membaca apa? Oke, bukan sekedar membaca, tapi di sini ada 3 konten yang mau kita pelajari ya. Ada mind idea, kemudian ada factual information, dan yang terakhir adalah text organization. Seperti itu ya. Oke, yang pertama itu ada mind idea, atau dalam bahasa Indonesianya ide pokok atau gagasan gitu ya. Nah, ide pokok atau gagasan itu dimaknai sebagai inti dari kalimat utama. Di mana ide utama ini bisa ketemu kalau kalimat utamanya udah ketemu duluan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah kalimat utamanya dulu. Kalau kalimat utamanya udah ketemu, maka kita bisa menentukan ide utama atau gagasan pokok gitu ya. Sementara kalimat utama sendiri yaitu kalimat yang jadi inti dari paragraf. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi ada 2.
di main idea. Ada ide pokok sama kalimat utama. Di mana the both of the sentences itu ada korelasinya gitu ya, satu sama lain. Oke. Nah, di sini kalimat utama ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mengandung permasalahan yang sesuai untuk diuraikan. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Artinya, kalimat itu berdiri sendiri, yang mana kalimat itu menginformasikan apa yang sedang dibicarakan oleh suatu paragraf. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga nih yang harus kita tahu. Umumnya, kalimat utama itu berada di awal paragraf, kalau bentuknya itu paragraf deduktif, dan ada di akhir paragraf, kalau bentuknya paragraf induktif. Kayak gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya biasanya dalam bentuk apa? Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang biasanya digunakan kalau soal itu menanyakan terkait dengan main idea. Ya, kalian bisa baca nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan mungkin ada banyak lagi gitu ya. Tapi ini yang biasa kita gunakan. Kayak gitu ya. Oke, kayaknya kita harus praktis langsung. Oke, praktis. Coba. Kita latihan ya. Di sini akan ada satu teks. Coba dibaca masing-masing terlebih dahulu. Nanti Teteh pengen tahu. Kira-kira kalian sudah jawab apa gitu ya. Sudah bisa menjawab apa belum gitu. Coba. Nah, ini. Nanti kita bahas satu persatu ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Dikasih waktu berapa menit Kang Bebe untuk mencoba mengerjakan soal? Persoalannya Teh? Ini aku tuh ini Kang. Pematerian, terus nanti latihan soal, pematerian lagi, latihan soal kayak gitu. Gak apa-apa? Oke, ini satu soal aja ya berarti? Enggak banyak. Oh banyak, bukan maksudnya di bab ini? Oh ada 5 oh nggak salah atau 4 ya? 5 ya? Lupa. Ya, 2 menit per soal. Oke, 2 menit tuh katanya guys. Oh, Ya, berarti ini 2 bacanya. menit, 3 menit ya. Kasih toleransinya di 3 menit. Oke, so. Oke, 3 menit berarti ya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi. Nanti Teteh mau tanya satu-satu. Oke. Kira-kira jawabnya apa? Dan apa alasannya? No bread. Oke, 1 minute left ya.
done, guys? Selesai? Apakah sudah selesai? Tes. Adakah yang sudah? Oke, coba. I wanted to call one of you all here to read the text and maybe you can try answer the question. Ya, coba siapa ya? Kang Bebe yang pilihin, Kang Bebe pilih siapa? Coba. Choose one of Kang Bebe, salah satu pilih Siapa buat ya? ngebaca Bentar. sama coba. Mana yang mau dicup? Husna. Husna. Okay, are you ready to answer this question, Husna? Hello? We did that for it. Apa? Gimana? Read first. Okay. Yeah, okay. Read the text first, and then you can try to answer this question. It's okay if your question is wrong. It's not the problem. Answer. Sorry ya, maaf. Lagi ngobrol sama teman. Gak apa-apa kalau jawabannya salah. It's okay. The Avengers of the late 9th and early 20th century incorporate the visual culture of their animals, native homes, and ornate buildings, a reflection of their nation colonial aspiration. The Berlin Zoo's Asterix House resembles an Egyptian temples with large columns flanking the interiors and scans of Gothic house decoration the exterior. Okay, continue. Langsung jawaban aja. Apa? Langsung jawaban aja. Enggak. Continue bacanya. Enggak apa-apa. Baca, enggak apa-apa. Berlin's 11 and enclosure was built in the spirit of Hindu temple. The home for its giraffes adopt an Islamic architectural style. Zoos in Cologne, Lisbon, Antwerp, and Budapest, amongst others, created similar exhibits. These zoos were not home for subtly. The animals they contained were exotic to most visitors. The buildings that did the containing reinforce the sensation. Which of the following is the main of the paragraph? Oke, jawaban siapa ini Teh Husna ya? Oke, what's your answer? My answer. Gak apa-apa, jangan takut. Yang D. Oke, terima kasih Husna. Oke, kita bahas ya. Jadi, soal ini adalah soal terkait dengan main idea atau ide pokok atau gagasan gitu ya. Gagasan utama dari sebuah teks. Dimana ditandai dengan pertanyaan, which of the following best states the main idea of the paragraph? Jadi, manakah dari pilihan berikut yang menyatakan main idea dari sebuah paragraf atau dari paragraf di atas gitu kan ya. Nah, coba siapa yang bisa little explain atau sedikit menjelaskan about the paragraph? Coba. Ada yang ini enggak? Ada yang nangkep kira-kira ini tuh tentang apa ya? Coba, ada yang berani enggak? Halo, teng. Ada yang berani? Halo?
Oke, kita bahas ya. Jadi, pertama coba kita artikan terlebih dahulu. Ini tuh terkait dengan apa ya? Europeans of the late 9th and early 20th century incorporate the visual culture of their animals' native home into ornate building. Jadi, Jus itu kan apa ya, kebun binatang di Eropa akhir abad 19 dan awal abad 20 incorporate, menggabungkan visual culture of their animals native home, menggabungkan native homes itu kayak habitat asli dari hewan-hewan mereka gitu ya. Jadi menggabungkan budaya visual dari native homes. Native home itu habitat asli dari animal-animal ke dalam ornate building, ke dalam bangunan-bangunan mewah ya. Jadi kebun binatang di Eropa pada akhir tahun 19 sama awal 20 itu mereka menggabungkan terkait dengan apa ya, visual culture atau budaya yang tertuang dalam sebuah bangunan yang merupakan itu adalah habitat asli dari sebuah hewan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan it's reflection of their nation colonial aspiration, di mana itu merupakan refleksi dari aspirasi kolonial negara mereka gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa the Berlin-Jus Ostrich House ya resemble an Egyptian temple. Jadi ostrich itu apa ya, unta. Jadi kandang unta di Berlin-Jus itu berarti di kebun binatang Berlin itu menyerupai Egyptian temple. Itu menyerupai temple tuh apa ya? Temple tuh candi di Mesir gitu. Dimana with large column flanking the entrance, dimana dengan pilar-pilar yang besar yang mengapit pintu masuk dan skin of ostrich hand decorating the exterior dan pemandangan terkait dengan perburuan yang mendekorasi luarnya gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada Berlin's Elephant Enclosure, kandang gajah juga dibuat dengan spirit of Hindu temple. Terus the home for its giraffe adopted an Islamic architectural style gitu ya. Jadi rumah jerapah juga diadopsi oleh style atau arsitektur Islam gitu ya. Jadi style arsitek Islam kayak gitu. Oke, ini kan terkait dengan apa? Dari sini aja kita tahu bahwa ini terkait dengan bagaimana kebun binatang pada zaman dahulu, bangunan-bangunannya gitu ya, atau animals native home-nya itu digabungkan dalam rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang mewah gitu ya. Ini dijelaskan seperti yang tadi. Maka kira-kira main idea untuk teks ini tuh apa sebetulnya? Jadi kita sebetulnya nggak perlu baca sampai bawah, tapi cukup baca sampai pertengahan saja. Kira-kira ini tuh ngebahas apa gitu kan ya. Coba yang A. Building in the late 9th and early 20th European Jews emphasize the exotic origin of the animal they houses. Oke, bangunan pada abad ke-19 dan awal 20 di Eropa, atau mungkin gini ya ngartiinnya tuh gini. Bangunan kebun binatang Eropa pada abad ke-19 dan 20 emphasize, menekankan kepada exotic origin of the animal they houses. Menekankan kepada exotic origin, pada asal mula eksotiknya hewan, apa ya, gimana ya ngejelasin. Emphasize the exotic origin of the animal they houses. Jadi menekankan kepada eksotik awal dari rumah hewan-hewan mereka gitu. Oke, apakah itu sudah
mencakup main idea dari teks tersebut? Kira-kira coba yang jawaban A, kira-kira siapa yang setuju yang A? Apakah sudah mencakup atau tidak? Yang mengacu kepada Egyptian Temple. Nah, ini mah hanya mengacu kepada satu, yaitu ke Egyptian Temple aja. Ini belum mencakup semua. Kenapa? Karena dia hanya menjelaskan satu fenomena aja di sini, yaitu elephant Jews were built the resemble Egyptian Temple. Jadi hanya satu aja gitu ya. Ini nggak mencakup. Terus yang C, berarti yang B salah. Yang C, Arabian Jews in the late 9th and early 20th century sought to evoke subtle emotion in their visitor. Nah, ini juga bukan ya. Sought to menawarkan. To evoke subtle emotion in their visitor. Menawarkan subtle tuh halus. Enggak deh. Bukan ya. Ini bukan. Bukan, karena yang C ini lebih kepada ini tuh lebih kepada hal-hal magis. Ini bukan. Yang C bukan, karena kan ini nggak ngomongin hal-hal halus ya atau subtle. Hal-hal halus nggak diomongin di sini. Yang dimana itu bisa attract emotion of the visitor itu enggak di sini ya. Maka yang C itu enggak. Terus yang D, coba yang D. During the late 9th and early 20th centuries, most of the animal in Arabian Jews came from outside of Europe. Nah, iya betul, tapi ini nggak menceritakan. Iya betul bahwa most of the animal, kan kita nggak ngomongin animal ya di sini, tapi kita ngomongin building. Betul bahwa banyak animal-animal di Eropa itu dari luar Eropa, tapi kan itu bukan poinnya di teks ini gitu ya. Di sini kan ngomongin bangunan dari kebun binatangnya justru yang merupakan gabungan atau diadaptasi dari ini natives home gitu ya, dari habitat asli hewan-hewan. Jadi yang betul adalah yang A gitu ya. Yang A, di mana bangunan-bangunan pada abad 19 dan 20 terutama di European Jews itu menekankan terkait dengan asal mula hewan-hewan di kebun binatang tersebut gitu ya. Gitu guys. Oke, di sini coba let we check ya jawabannya. Iya, jawabannya yang A. Oke, berarti Teh Husna betul. Oh, Teh Husna. Oke, give applause for Husna please. Yeah, give applause guys. Bentar ya, ini ada temanku. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan tidak? Atau kita lanjut? Aduh, baru satu soal ya, panjang ternyata literasi. Oke, lanjut ya. Karena ini ada beberapa. Coba kita lanjut dulu. Wah, ini panjang. Coba baca guys. Baca lagi. Baca aja poin-poinnya sih. Oke, karena ini terlalu banyak ya. Sebenarnya tips untuk membaca teks bahasa Inggris yang panjang itu sama aja kayak kita baca teks bahasa Indonesia sebenarnya. Baca dulu soalnya apa. Kemudian baca paragraf, kalau aku ya biasanya bacanya awal sama akhir dari suatu paragraf.
kayak gitu. Biasanya tengah itu dia explanation sentence gitu ya, atau kalimat penegasan gitu. Oke, coba siapa yang mau baca? Kang Bebe pilih lagi, Kang. Boleh Teh. Coba Nah, pilih lagi Terot. siapa? Nah, tadi itu siapa tadi? Teh Husna ya? Husna. Berarti sekarang di antara tigaan lagi. Siapa Jadi tuh? Sebenarnya kalau ketemu teks panjang ya, jangan takut. Ketemu teks panjang itu jangan takut, asal kita tahu inti dari setiap paragraf. Jadi inti dari paragraf itu yang kita pahami, nanti bisa kita simpulkan kira-kira seluruh teksnya itu menggambarkan seperti apa. Ya, oke, Kang, siapa? Boleh, Teh Salma. Oke, Salma. Halo, Salma. Are you there? Tes. Salma. Oh, Salma. Enggak, ini enggak akan disuruh baca. Panjang ya. Halo, Salma. Halo. Oke, Kang Bebe, coba yang lain. Coba siapa? Laras, ada nggak Laras? Halo Laras. Apakah ada? Iya, ada Teh. Oke, Laras. Mantul. Okay. What is the main idea of this text? Kira-kira apa sih main idea dari teks ini? Ini membuatnya nggak apa-apa, jangan takut salah. Kalau misalnya jawabnya pakai bahasa Indonesia boleh nggak Teh? Oh, nggak apa-apa. Oke. Mungkin jawabannya yang D. Oke, kita Oke, terima kasih Laras. Oke, sama-sama. Jadi, untuk kita mengetahui dari main idea dari sebuah teks, pertama, kalau tipsnya adalah baca terlebih dahulu kalimat pertama dari suatu paragraf. Nah, kalimat pertama dari teks ini yaitu many first ladies of the US have been remembered because of the way they have influenced their husband. Jadi kebanyakan dari first ladies itu adalah ibu negara ya dari Amerika itu dikenang karena cara mereka yang menginfluence atau mempengaruhi suami mereka, gitu ya. Nah, di sini dipertegas oleh kalimat selanjutnya yaitu other first ladies have made the history books on their own. Di mana ibu negara yang lain itu membuat atau mencetak sejarah dari karya-karya mereka, gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya di paragraf
kedua itu menceritakan tentang dua ibu negara, yaitu Bess Truman dan Lady Bird Johnson gitu ya. Dimana kalau siapa ini yang ngomong? Oke. Dimana kalau Lady Bird Johnson itu membuat sinyal ketika suaminya itu berbicara. Jadi dia itu kayak memperhatikan suaminya ketika berbicara, terus ketika dia kira suaminya itu berbicara talking too long, berbicara terlalu lama, she wrote a note and send it up to the platform. Jadi dia menulis catatan nih. Jadi ketika suaminya kan presiden gitu ya, ketika presiden ngomong speech gitu ya, in front of the platform, maka dia menulis nih kira-kira suaminya bicarain apa. Kalau dia rasa suaminya ini terlalu panjang, dia nulis kemudian mengirim hasil catatannya itu ke panggung gitu ya. Nah, dimana tulisannya gini, it read artinya itu dibaca, it's time to stop. Ini waktunya berhenti gitu. Dia nyuruh suaminya berhenti, ini kamu ngomong terlalu banyak gitu ya. Nyuruh untuk berhenti. Dan ternyata he did. Artinya dia melakukannya. Artinya Pak Presiden itu melakukannya gitu ya. Berarti nurut banget kan ke istrinya. Oke, kemudian once Bess Truman didn't like what her husband was saying on the television. Sementara Bess Truman ini nggak suka ketika suaminya ngomong di televisi, maka dia itu akan menelepon suaminya gitu. Jadi kalau kira-kira kata-kata di suaminya kata-kata yang suaminya itu katakan ketika dia berada di televisi itu kurang baik, maka Bess Truman, istrinya ini atau ibu negara ini akan menelepon suaminya. Gitu ya. Terus dia bilang gini, if you can talk more politely than that in the public, you come right home. Artinya jika kamu nggak bisa ngomong lebih sopan daripada itu di publik, kamu pulang ke rumah gitu. Jadi seorang istri itu ternyata sangat very influence gitu ya to husband gitu ya. Jadi perempuan itu harus bisa berpengaruh yang baik terutama ya untuk suami gitu. Oke, kemudian di paragraf ketiga itu menceritakan tentang Abigail Fillmore dan Eliza Johnson, di mana mereka ini mengajar suami mereka gitu ya. Di mana Millard Fillmore and Andrew Johnson itu adalah presiden ke-13 dan 17 gitu ya. Kemudian jadi Abigail ini salah satu ibu negara yang menikahi ini her pupil tuh siswanya gitu ya, yaitu Millard. Jadi Abigail ini guru yang menikahi siswanya Millard, di mana Millard ini adalah salah satu presiden ke-13 ya. Kayak gitu. Terus kalau Eliza Johnson itu menikahi Andrew, di mana ketika dia menikahi Andrew, he couldn't not read or write. Di mana Andrew ini couldn't read or write. Dia nggak bisa membaca ataupun menulis. So, she taught him herself. Jadi dia mengajari Andrew oleh dia sendiri. Jadi dia ngajarin suaminya kayak gitu ya. Nah, ini adalah the influence of the ladies first ya. Ini kan dari paragraf 2, 3 ini ngomongin apa? Ngomongin peran dari seorang lady first gitu ya. First ladies atau kok jadi ladies first? First ladies atau ibu negara kayak gitu. Sama yang paragraf keempat juga ngomongin tentang first lady, yaitu siapa? Helen Taft ya, ngomongin tentang Helen Taft. Sama ini juga kayak gitu. Terus yang paragraf banyak banget ya, 1, 2, 3, 4. Paragraf kelima itu ngomongin siapa? Itu ngomongin Edith Wilson gitu ya, dimana Edith Wilson ini took over most of the duties of the presidency until the end of her husband term. Jadi Edith Wilson is one of the first lady who took over tuh yang mengambil alih duties kewajiban kepresidenan sampai akhir dari
istilahnya akhir dari kepengurusan suaminya gitu, setelah suaminya ini suffer a stroke, setelah mengalami stroke gitu ya. Jadi ketika suaminya stroke, Edith Wilson mengambil alih kayak gitu. Hebat kan? Gitu, ibu negara yang mengambil alih kayak gitu. Kalau di kita bukan ibu negara ya biasanya, langsung diambil alih sama orang lain gitu ya. Tuh, ini juga sama ngomongin terkait dengan peran Edith Wilson, di mana sebelum dia mengambil alih, took over the most of the duties, dia itu dulunya di Perang Dunia I, Mrs. Wilson ini had shipwreck onto the White House lawn to eat grass. Jadi dia ini membawa sheep itu domba-domba ke halaman White House gitu ya. Kan biasanya kalau ke presiden itu ada White House ya, atau gedung putih gitu ya. Nah, dia itu ngebawa kuda-kuda ke White House gitu. Untuk apa? Ya, untuk makan rumput di sana. Tapi bukan cuma itu, dia itu membawa hewan-hewan kambing-kambing ke sana, bukan cuma makan rumput gitu ya di White House, tapi dia provide wool. Dia itu menyediakan wool. Tahu kan wool lah, kain wool gitu ya, untuk dilelang gitu ya. Untuk dilelang, di mana sekitar $100,000 was raised for the Red Cross, di mana terkumpul $100,000 untuk Palang Merah. Tuh, ini tuh peran penting dari Edith Wilson gitu ya. Sama. Kemudian paragraf ke-6 itu ngomongin tentang Dolly Madison ya, yang dia itu ngejaga magnificent painting of George Washington. Dia itu ngejaga ini nih, lukisan George Washington tahun 1812 gitu ya, dimana ini ya di paragraf terakhir, the painting is the only object from the original White House that was not burned. Jadi gara-gara Dolly Madison ini selalu menjaga lukisan paling berharga di negara tersebut, maka lukisan ini menjadi satu-satunya, is the only object, menjadi satu-satunya objek dari original White House yang tidak terbakar gitu ya. Nah, ini hebat. Oke, yang terakhir itu ada Eleanor Roosevelt, istri dari Presiden Franklin. Dia aktif di sosial politik gitu ya. Oke, after his death, nah setelah suaminya meninggal, dia terkenal karena humanitarian work in the United States. Jadi dia terkenal karena kemanusiaannya gitu ya. Humanitarian work di PBB, United Nation itu PBB ya. She made a lot better for thousands of needy people around the world. Dia membuat hidup lebih baik untuk untuk ribuan of needy people around the world, untuk ribuan orang-orang miskin di seluruh dunia. Wah, ini hebat banget ya. Nah, jadi sebenarnya teks ini menceritakan tentang bagaimana, tentang peran dari first ladies atau ibu negara dari seorang presiden kayak gitu ya. Banyak banget ternyata. Nah, di sini dicontoh-contohinnya banyak. Oke, jadi main idea dari teks ini apa gitu kan ya? Coba yang A. The humanitarian work of the first ladies is critical in American government. Humanitarian work tuh kayak kemanusiaan dari kerja kemanusiaan dari first ladies itu sangat dibutuhkan di pemerintahan Amerika. Ya gitu? Iya, tapi bukan yang diceritakan sepenuhnya di teks ini. Ya, ada beberapa part, tapi ini bukan, ini tidak mencakup keseluruhan, gitu ya. Oke, karena yang humanitarian work itu hanya di paragraf terakhir. Siapa itu? Yaitu Eleanor Roosevelt. Sementara yang lainnya itu lebih kepada misalnya best woman, dia kayak ngebantu suaminya, jadi nggak fokus ke humanitarian work-nya gitu ya. Yang fokus ke humanitarian work hanya Eleanor Roosevelt gitu ya. Oke, terus yang B.
Nah, Dolly Madison was the most influential president's wife. Nah, ini juga hanya menceritakan Dolly Madison. Sementara di satu teks ini tidak hanya menceritakan Dolly Madison. Gitu ya. Oke, berarti yang B salah. Yang C, Eleanor. Ini juga sama. Berarti salah. Gitu. Oke. Yang D, the first ladies are important figures in American culture. Jadi, apa ini? Ibu negara merupakan figur yang sangat penting dalam budaya Amerika. Oke, kita keep yang D ini kemungkinan benar. Yang E, the first ladies are key supporter of the president. Nah, biasanya anak-anak akan terkecoh menjawab yang E. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa the first ladies are key supporter of the president. Bahwa ibu negara adalah key, adalah kunci supporter. Supporter, tahu ya supporter dari seorang presiden. Tapi kan enggak. Kenapa? Jadi yang E itu dibantah dengan paragraf pertama. Kenapa? Karena first ladies enggak hanya supporter aja buat presiden, tapi dia itu ini have made the history books on their own. Jadi dia itu bisa mencetak sejarahnya sendiri. Bukan hanya sebagai supporter, tapi dia juga berperan di situ, ya. Makanya yang E salah. Maka yang betul yang mana? Yang D. Ya, yang D itu betul. The first ladies are important figure in American culture. Jadi ibu negara itu sangat penting atau tokoh penting di budaya Amerika. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Maka tadi yang jawab siapa lupa lagi? Laras, betul menjawab D. Oh, very good Laras. Oke. So, ini betul ya jawabannya. Oke, the next question. Panjang banget ya. Aduh, ini udah ada jawabannya. Aduh. Dua satu. Oke. Oke, ini masih semangat gak belajarnya? Masih. Ayo baru 2 soal ya guys. It's too long question. Oke. Ya. Kalau misalnya ini, kan tadi tuh udah diinin 3 menit ya. Oh iya. Kayaknya satu soal 10 menit deh. Mau diterusin di bab ini dulu atau? Oh, tergantung anak-anak mau diterusin atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kesananya mudah sih Kang. Kalau kesana tuh enggak teks panjang-panjang. Oke deh. Ya. Berarti nanti. Aman kan 2 soal lagi yang ini? Siap. Aman. So guys, kerjain lagi yang ini. Coba siapa yang belum? Kang Bebe udah khawatir. Oke. Semenit deh, kira-kira bisa ngasih. Aduh. Hah? Sorry ya guys. I will go to your building. Oke. Oke guys, coba siapa yang mau baca? Kang Bebe, siapa pilih lagi? Aduh. Mudah kok kesana-sananya mah guys, tenang. Singkat padat. Astagfirullah, enggak.
Malah di mute. Tadi teh yang belum tes sama Teh Siti ya? Hmm. Kita pilih. Teh Salma lagi. Kalau misalnya ini juga berarti Teh Siti. Boleh deh aku, Kak. Oke. Siapa? Salma. Oke, sama. Coba Soalnya Kak, sama. maaf ya aku ada bindeng Mm-mm. suaranya. Sama kita kembar bintang. Dorrington looked grave. It's really extraordinary. He said, most extraordinary, and it isn't often that I call a thing extraordinary with my experience. But it's plain something must be done. Something to gain time at any rate. We're in the dark at present, of course, and I expect I shall have to fish about a little before I get anything to go on. In the meantime, I think you must disappear as artfully as we can manage it. He sat silent for a little while, thoughtfully tapping his forehead with his fingertips. I wonder, he said presently, whether or not those Italian fellows on the streamer are in it or not. I suppose you haven't made yourself known anywhere, have you? Nowhere, as you know. You've been with me all the time. What is the main idea of this? Okay, dah. Okay, what is your answer? Tadi itu udah ngeliat jawabannya. Oh iya ya, aduh Iya. Kak. Guys, lah. Ini jawabannya apa sama? Jawabannya apa? Sudah ya, dan ini mah sudah pada melihat. Jawabannya adalah C. Ya, oke kita bahas. Jadi sebenarnya teks ini tuh menceritakan apa sih? Kalau kita lihat dari jawabannya, the man to whom Dorrington is speaking is in some sort of mysterious trouble, and Dorrington, in order to help, suggests that he disappear. Jadi laki-laki yang sedang berbicara dengan Dorrington itu sedang berada pada mysterious trouble, atau sedang mengalami mysterious trouble itu apa ya? Masalah yang misterius gitu. Dan Dorrington, in order to help, dalam rangka membantu, menyarankan dia untuk disappear. Disappear itu menghilang. Nah, yang C ini dapatnya dari mana? Yang pertama, coba kita baca di sini ya. Dorrington looked grave. Dorrington terlihat serius. It's really extraordinary, katanya. Ini sungguh luar biasa, kata dia. Sangat luar biasa. And it isn't often that I call a thing extraordinary with my experience. Jadi dia berkata, saya belum pernah mengatakan sesuatu atau memanggil sesuatu luar biasa dengan experience dia. Jadi intinya gini, dia itu belum pernah mengatakan sesuatu itu luar biasa berdasarkan pengalaman dia gitu. Nah, dia jelasin kenapa itu gitu ya. But it's plain something must be done. Tetapi ini jelas kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di sini. Okay. Nah, in the meantime, I think you must disappear as artfully as we can manage it. Ya, saya pikir kamu harus menghilang sebisa kamu gitu ya. As artfully as we can manage itu artinya kamu harus menghilang, pokoknya sebisa kamu deh gitu ya, sebisa kamu gitu. Nah, he sat silent for a little while, thoughtfully tapping his forehead with his fingertip. Dia duduk untuk beberapa waktu sambil tapping his forehead. Tapping tuh apa ya? Ngeginiin kepala nih. Aduh, gak bisa on cam lagi ya. Tapping tuh kayak menjentikan jari ke ini nih. Ke forehead. Forehead tuh dahi ya. Dengan fingertip, dengan fingertip tuh apa ini? Bukan akhir.
jari yalah jari gitu lah. Nah, oke. Sebenarnya kuncinya ada di sana. Kuncinya ada di bagaimana respon pertama dari Dorrington, di mana dia ini sangat terkejut, ya. It's really extraordinary. Ini sangat luar biasa. Dia artinya terkejut. Tapi di satu sisi, dia menyarankan untuk seseorang itu melarikan diri. Nah, ini kan artinya di situ ada dua orang, bukan cuma Dorrington aja, gitu kan? Dimana Dorrington ini ngajak ngobrol ke salah satu mungkin rekannya gitu, karena dia ngomongnya bukan I think they. Kalau I think they berarti bisa jadi itu orang ketiga gitu. Emang di sini orang ketiga, tapi bukan orang yang dekat sama Dorrington gitu. Tapi di sini dia bilangnya I think you. Berarti orang itu emang ada. Terus kenapa orang itu ada? Karena di kalimat terakhir, as you know, you've been with me all the time. Jadi yang ngomong ini orang yang tadi Dorrington katain gitu ya. Seperti yang kamu tahu, aku selalu bersama kamu gitu all the time, setiap waktu. Nah, berarti orang ini ada sama Dorrington. Nah, jadi yang C ini benar, di mana orang yang sedang berbicara dengan Dorrington itu dia sedang mengalami trouble, di mana untuk membantu orang tersebut, Dorrington menyarankan dia untuk disappear atau menghilang gitu ya. Dari mana tahu dia menghilang? Ya, dari kata ini, I think you must disappear as artfully as we can manage it. Kamu harus menghilang sebisa kamu atau yang kamu bisa, semungkin yang kamu bisa. Gitu. Ya. Sebenarnya ini harus ini sih. Untuk bisa ngejawab soal kayak gitu, harus sering mengerjakan soal. Dengan sering mengerjakan soal, kita tahu pola. Nah, itu pola sebetulnya. Ya. Mungkin sekarang it's so really hard for you all to understand what I said, and maybe it's so really hard to answer this question, but when we try and you don't give up and always trust to yourself that you can answer all the question carefully, I think everything will be happen gitu ya. Segala sesuatu bakal terjadi kalau kita itu yakin to ourselves, dengan ability kita, dengan kemampuan kita. Jadi berlatihlah, karena practice itu adalah is the key to understand the thing. Itu adalah salah satu kunci untuk kita itu mengerti sesuatu. Jadi practice gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oke, satu lagi nih soal. Wah, tapi kayaknya kepanjangan ya. Oke, karena kepanjangan coba kalian SS aja. Nanti kita, tapi ini penting ya. Ini seru sih kalau ini dibaca ya. Ini seru. Coba deh, kalian mau lanjut yang ini apa materi baru? Soalnya kalau materi baru mah gampang banget. Halo? Kang Bebek kumaha? Iya, satu soal deh. Kayaknya diinin dari ini aja peserta juga, cuman kalau misalnya emang mau lanjut ya ini. Emang ini yang ini ya? Ini panjang sih, kalau mau ngebahas ini panjang. Tapi masih ada slide selanjutnya ya? Ada. Udahlah. Coba ini mah di ini aja di SS. Buat latihan aja, coba SS, ini jawabannya. Teng. Nah, gitu SS ya. Ini panjang. Tapi ini ceritanya seru karena ngomongin terkait dengan delay pregnancy dan incorporate to ini disorder ability. Jadi ini tuh terkait dengan penundaan kehamilan yang berkaitan dengan penyakit ini, autism disorder ability tuh. Autism, kemudian sindrom kayak gitu. Tapi seru sih. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kalian bisa praktis sendiri. Ini udah ada jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut aja.
Kayaknya nggak bisa sampai 3 ya. Mungkin kita sampai factual information aja. Oke, singkatnya factual information itu adalah informasi fakta, informasi yang menyatakan fakta gitu ya, atau sesuatu yang benar-benar ada di teks gitu. Udahlah itu aja singkatnya, fakta yang ada di teks. Berarti apa? Kuncinya kalian harus baca dengan betul teksnya, karena itu ada di teks gitu ya, baik tersirat ataupun tersurat, baik secara langsung ataupun tersirat. Tapi biasanya kalau factual information itu sifatnya tersurat atau memang ada banget di teksnya gitu ya. Tuh, makanya ini ditulis secara eksplisit. Nah, secara eksplisit. Oke. Biasanya apa jenis pertanyaannya? Pertanyaannya itu biasanya kayak gini. According to the passage, it is stated in the passage. The passage indicates that, gitu ya. Atau which of the following is true? Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, itu kan harus based on the text. Harus berdasarkan teks yang kita baca. Kayak gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Di sini ada 10, bisa kalian SS gitu ya. Atau mungkin nanti bisa di-share PPT. Oke, coba. Ini mudah. Where do Komodo dragons naturally live? Coba, it's so easy. So easy. Di mana Komodo dragon Komodo naturally live. Secara natural hidupnya di mana kira-kira Komodo? Ini ada di teks. Di mana? Di mana? Coba siapa yang bisa jawab? Oh, ini 100. Ayo, di mana guys? Adakah yang bisa jawab? Coba Di kolom komentar kata Teh Husna D. kata Husnada. Yang jawabnya siapa Husnada? Sama. Jawabannya apa tuh? Apa tuh Salma? Dek. Oh. Deka. Oh, Deka. Oh gitu. Oh, oke. Baru paham tuh, maaf ya. Agak ngelik. Oke, sip. D, oke, karena kebanyakan D. Apakah benar D? Jawabannya benar. Kenapa? Karena ada salah satu teks yang isinya gini. Komodo dragon are native to a few Indonesian island, including Komodo, Rinchal, Flores, and Gili Motang. Jadi Komodo dragon habitat aslinya atau native to a few Indonesian island. Aslinya di beberapa pulau Indonesia yang mencakup apa? Komodo, Rinchal, Flores, dan Gili Motang. Jadi betul ya. Aslinya itu Komodo dragon ada di Pulau Komodo, Rinca, Flores, sama Gili Motang. Jawabannya D. Apakah betul? Let me check. Oke, betul ya. Oke, the next question. Kan mudah ya ini mah kata saya juga. Where did the Industrial Revolution begin? Di mana revolusi industri pertama kali? Nah, coba. Itu mudah tuh. Di mana sana, guys? Fakta mah mudah ya kalau lihat fakta mah karena tersurat. Coba di mana tuh Kang Bebe udah ada belum? Saya emang nggak bisa baca ininya. Di kolom komentar ada lagi Teh Husna lagi. Oh, Teh Husna. Husna. Apa? B. Yang lain dong, Teh Siti, Teh Laras. Sama tadi yang udah jawab yang sebelumnya siapa ya? Salma ya? Boleh dong, Teh Laras sama Teh Siti ikut jawab juga. Atau Teh Salma mau jawab lagi kayak Teh Husna. Coba. Overall ya, kalau factual information itu dia relatif lebih mudah dibanding yang tadi. Karena kalau main idea, kadang saya juga suka kekecoh karena ngerasa semua benar. Atau biasanya kalau saya tuh mikirnya selalu ada 2 jawaban yang benar. Kayak gitu. Makanya itu harus dibacanya benar-benar kalau main idea. Tapi kalau factual information, kita fokus aja
ke informasi yang memang ada di soalnya gitu. Oke, lanjut ya. Coba di mana industrial revolution bikin atau di mana pertama kali revolusi industri itu. Nah, sebetulnya di kalimat pertama itu udah disebutin. The industrial revolution began in Britain in the late 8th century and later spread to other part of the Europe and North America. Jadi industri Amerika. Revolusi industri itu pertama kali di mana? Di Britain ya, di Britain. Berarti jawabannya B, Britain. Ya, di Britain. Gitu. Apakah betul? Let we check. Nah, betul tuh kan. Cepet ya kalau ini mah. Mbak, ini. Ini udah ada jawabannya. Ya, tenang. Oke. Karena udah ada jawabannya, kita bahas aja. What causes global warming according to the passage? Apa penyebab global warming berdasarkan passage di atas gitu ya. Nah, ini harus dibaca. Global warming refer to gradual increase in the Earth average surface temperature. Nah, tapi jawabannya ada di kalimat setelahnya. This phenomenon occur mainly due to rising level of greenhouse gases in the atmosphere. Nah, berarti jawabannya apa? Jadi, global warming itu terjadi terutama karena naiknya rising level. Jadi, meningkatnya level of greenhouse gases. Ya, meningkatnya gas greenhouse di atmosfer. Berarti jawabannya adalah greenhouse gases ya. Oke. Udah gening tuh kan Tere. Udah. Mau dibahas gak yang tadi atau nggak usah, Kang? Yang mana Teh? Yang tadi yang panjang itu? Atau udah aja? Gak tau tak gimana anak-anak? Karena sama Husna, Laras, Teh Siti. Gimana Itu Teh sama Teh Husna, Teh Laras, Teh Siti. Gimana? Mau lanjut bahas yang tadi atau mau Satu tanya lagi. jawab? Ini apa mau udah tanya jawab? Boleh Teh dibahas kalau kata Teh Salma mah. Oh, bahas. Sok atuh kerjakeun. Gitu. Nah, ini emang panjang ya, udah bahas aja ya sama Teteh karena biar ini udah malam ya. Oke, sebenarnya ini kan terkait dengan main ID ya, berarti kita harus tahu dulu apa the main sentence ya, atau kalimat utamanya apa, gitu ya. Oke, kalau kita lihat ke jawaban yang E itu kan demonstrate the autism is associated with delayed pregnancy. Atau mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa autism itu berhubungan dengan delay pregnancy, itu tertundanya kehamilan. Apakah itu benar? Nah, gimana kita tahu bahwa jawabannya itu yang E? Caranya apa? Caranya coba amati dan cari main sentences-nya, gitu ya. Nah, di kalimat pertama, it is common knowledge that as a woman, betul ini. It is common knowledge that as a woman get older, pregnancy become a riskier enterprise. Jadi ini common knowledge, ini adalah pengetahuan biasa bahwa wanita yang get older, yang seiring bertambahnya waktu ya, wanita seiring bertambahnya waktu, maka kehamilannya itu lebih riskier atau lebih beresiko. Kayak gitu. Nah, kenapa beresiko? Nah, di sini dijelasin. Advanced maternal age is linked to a number of development disorder in children, such as Down syndrome. Gitu ya. Jadi, kehamilan di usia yang maternal age itu, advanced maternal age itu kehamilan di usia lanjut gitu ya, is linked, dihubungkan to a number of development disorder in children, kepada angka pertumbuhan disorder in children, pertumbuhan disorder kepada disorder tuh ini
kelainan pertumbuhan pada anak. Jadi kehamilan yang sudah lanjut atau ya kehamilan di usia lanjut itu dihubungkan dengan kelainan pertumbuhan pada anak. Nah, maksudnya kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya ini Down syndrome. Nah, contohnya Down syndrome. Gitu ya. Terus kalau kita baca lagi, now a study has confirmed that older mother are more likely to give birth to a child with autism. Nah, ini kuncinya di sini. Ya. Jadi sekarang katanya ada sebuah study yang sudah mengkonfirmasi, has confirmed itu sudah mengkonfirmasi that older mother, bahwa ibu yang lebih tua are more likely give birth to a child with autism tuh gini, maksudnya bahwa ibu yang sudah tua itu lebih mudah melahirkan anak dengan autism. Tahu kan autis ya, anak-anak autis kayak gitu. Nah, ini kuncinya di sini. Older mother give birth to a child with autism too. Nah, ini betulnya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu baca panjang-panjang. Yang penting kita tahu main synthesisnya itu apa sih. Gitu ya. Kayak gitu guys. Sebenarnya kalau dibaca panjang ini bagus sih informasinya. Ya silakanlah baca ya lebih lanjut. Jadi jawabannya apa? Jawabannya itu yang E, yaitu untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa autism itu berhubungan dengan delay pregnancy atau kehamilan yang tertunda. Kenapa disebut delay pregnancy? Karena kan kalau wanita dengan kehamilan lanjut berarti kan kehamilannya bukan di usia muda lagi. Nah itu makanya disebut delay pregnancy atau kehamilan yang ditunda kayak gitu ya. Oke. Sudah mungkin Kang Bebe ya, aduh banyak tuh yang ini. Itu guys. Oke, udah? Teh? Sudah Kang. Sudah ya. Nggak keburu yang terakhir, materi terakhir mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu ya. Oh, tadi masih ada satu bab lagi berarti harusnya. Iya, nggak apa-apa sih ya, karena ini emang kalau bahasa Inggris tuh kayak Indonesia panjang. Iya juga sih, paragraf-paragraf. Kayak Baik. gitu. Ya, setelah latihan soal kita lanjut ke sesi tanya jawab dan pembahasan. Pembahasan tadi kayaknya. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh tanya jawab sekarang sama TDA. Atau mau nanya terkait strategi atau apa ngerjain UTBK yang lain juga kayaknya nggak apa-apa. Tapi ya batasin lah, berarti kita batasin, bakal kita batasin. Ini sih aku mau ngasih info aja. Untuk kalian kan awalnya aku juga sama ya, kayak sekarang aja masih belajar gitu bahasa Inggris. Karena emang bahasa Inggris tuh penting banget ya guys. Apalagi untuk kita pendidik itu penting banget. Sebenarnya ada cara kalau kalian misal terkendala biaya untuk kayak les private atau bayar les online kan itu mahal-mahal kan biasanya, walaupun dalam bentuknya e-book kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa link atau website yang bisa kalian pelajari. Contohnya Stimuler, tau gak Stimuler? Nah, Stimuler itu salah satu aplikasi, itu bagus banget. Kalian mau belajar TOEFL, IELTS, itu ada di Stimuler, tapi emang dia dibatasi kalau yang free. Tapi kalau di Stimuler itu relatif lebih terjangkau dibandingkan kalian download aplikasi lain deh kayak Cake. Itu kan biasanya mahal ya kalau Cake. Nah, kalau Stimuler itu biasanya 300-an tapi setahun, dan kalian bisa free belajar apa aja di sana di Stimuler. Tapi ada yang lebih murah lagi, gimana coba siapa yang tahu? Ada yang lebih murah lagi kalau belajar bahasa Inggris. Gak perlu pakai biaya, cuma perlu kuota. Apa coba? Siapa yang pernah belajar itu? Kang Bebe tahu nggak apa coba Kang?
Bentar, Itu kenapa teh? coba aplikasi apa yang paling murah untuk kita belajar bahasa Inggris? Kang Lutfi teh. Oh, kata sama Duolingo. Yang Duolingo-nya udah senyum. Oh, Duolingo. Kang Lutfi anak Duolingo kah? Yang Anda. Duolingo-nya udah senyum-senyum. Sebenarnya ada guys. Aduh, langsung diliatin tuh. Oh, kata-kata Adara banyak nonton film, benar. Saya banyak ya guys. Tapi ini mah bener ya. Ini berimpact banget ya aku. Aku tuh sebenarnya pakai GPT untuk belajar BB mah derajat. Aku pakai GPT untuk belajar bahasa Inggris guys sebetulnya. Kenapa? Sebetulnya kalau kita bisa bikin apa ya namanya tuh apa namanya kalau kita mau bikin ini tuh ngetik apa sih kayak nyuruh dia tuh namanya apa, prompt. Kalau kita bisa bikin promptnya, sebenarnya GPT itu sangat worth it untuk kita gunakan untuk belajar. Kenapa? Karena dia ada fitur untuk kita bisa speaking sepuasnya dengan AI-nya. Terus AI-nya itu nggak lemot. Biasanya kalau di Stimuler, aku mah ini mah bandingin AI-nya ya. AI-nya itu masih lemot dibandingkan GPT. Tapi kalau GPT itu bagus. Tapi kelebihan Stimuler itu di latihan soalnya. Latihan soalnya itu banyak banget. Dan kalian bisa belajar dari video-video yang disediain di Stimulernya. Tapi kalau di GPT kelemahannya dia hanya bisa speaking dan writing di sana. Kalian gak bisa nonton video kayak gitu. Tapi itu bisa dicoba sih. Karena dia sangat berpengaruh. Terus yang kedua adalah sering-sering baca. Apalagi mahasiswa sering baca teks dalam bentuk bahasa Inggris. Karena itu bantu ningkatin apa? Ningkatin struktur atau kemampuan grammar kita atau struktur kepenulisan kita. Kayak gitu. Kalau nonton film, itu cocoknya buat apa? Cocoknya untuk listening. Kayak gitu, listening. Tapi kalau membaca, cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk reading dan struktur. Kayak gitu, guys. Ya. Udah deh kebanyakan ya, Kang. Oke, masih ada yang ditanyain lagi? Tanya aja yang banyak. Biar Teh Dea nggak tidur-tidur. Udah capek, guys. Ayo. Nggak sih, bicara. Oh, jadi capek Teh? Manusiawi, capek. Udah mana bagikan. Sepertinya sudah. Mungkin, Kang. Nggak ada nih, coba. Oh, ini ada. Apa itu? Masih ada? Oh, masih ada. Teh Dara, coba cari deh praktis tes di Google latihan soal buat Duolingo English Test. Biasanya ada yang gratis banyak. Oh iya, betul. Kalau kata Teh Dara, coba di DET praktis tes di Google. Betul. Copas dulu, siapa tahu berguna di kemudian hari. Bentar ya, aku mau kasih satu link. Ini kayaknya bagus. Wah, boleh Teh. Bentar. Bang Lutfi juga katanya mau latihan lagi kan? Mau petesa lagi? Wih, mau dong. Kisi-kisinya dong, Kang. Itu tuh yang udah pernah tes tuh. Siapa? Oh ini, Anson AI. Mana ya? Kok nggak ada sih? Bentar. Coba ya, aku kirimin, ada nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa ngetik? Gimana Teh? Nggak bisa. Bisa. Oke. Coba tuh. Ini Nah buat tuh,
boleh langsung tuh dibuka linknya atau di copy dulu biar bisa ngopi. Bisa ngopi. Iya kayak gitu paling Kang dari aku mah. Oke. Masih ada yang ditanyain nggak? Gimana ya? Aku tanya. Mana tuh? Baik mana apa? Kayak Dara ngirim lagi tuh linknya. Copy lagi. Atau boleh teh nanti dikirim ke saya atau ke siapa dulu nanti kita kirim lagi ke grup peserta. Link-linknya gitu. Boleh boleh. Masih ada yang ditanya lagi? Kata yang terucap. Oke, berarti udah gak ada ya? Masya Allah. Diskusi. Itu bisa disebut seru nggak ya? Seru banget ya tadi diskusinya. Terima Seru banget. Kita kan udah riuh itu. kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah aktif bertanya atau ngejawab yang tadi yang udah sering banget ngejawab gitu. Apalagi kalau on mic. Tapi ya makasih juga yang tadi udah ngejawab misalnya di chat. Karena waktu udah mendekati akhir kegiatan, udah malam banget nih, udah jam 9:30 lebih gitu, udah hampir jam 10, 22 menit lagi. Izinkan saya sebagai MC, ini mau ditutup aja? Ya. Oke, saya sebagai MC mohon izin untuk menutup rangkaian pembelajaran rutin UTBK pada malam ini. Sebelum benar-benar kita akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kok sih malah baca semua ya? Sebagai penutup, gak terasa kurang ya kalau misalnya tanpa dokumentasi. Masa iya udah capek-capek nggak dokumentasi? Ayo pada on cam. Punten nggak bisa ya. Ayo on cam, ayo. Aku juga belum bisa sih, maaf. Terus. Masa cuma doang sekitar doang Bang Lutfi? Ini stiker mewakili. Ada Teh Gimana nih? Adara, ih parah. Teh Adara juga, Teh Adara. Bentar asa ada foto-foto kalian yang dua-dua, angkatan dua-dua tuh di saya. Wah, Saya parah, pasang-pasang. dikoleksi ya. Gak boleh weh. Gak boleh, dikoleksi. Emang gak dikoleksi ya, kan untuk ini, untuk banner. Apalagi yang iya, Doraemon. Doraemon. Udah, Doraemon. aduh, gak ada lagi nih yang mau on cam. Dara Cukup. on cam, Dara. Udah weh screenshot. Gasin, langsung gasin. Gas WB, gas. Digana Gasin. nggak ada ya? Bang Roni mana? Bang Roni nggak muncul. Bang Roni mana Bang Roni? Udah ayo. Kalian lagi di sekre ya Bang Pi? Kirain. Malah. Ayo besok Siap. mana Bang? Udah bakal ada lagi, masa iya? Ayo gas. Ini udah cangkel nggak sih reaksi?
Iya lagi. Ayo Bang. Bentar. 1, 2, 3. Bentar nah, Spotify-an. 1, 2, 3. Ngareak wae. 1, Bang 2. Roni Om. Itu on cam Bang Roni. Itu tim hot jangan ngechat ya. Di sini muncul soalnya. Nah, oke Bang Roni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, capek Dah, ayo. 3 aja. Dah. Nuhun Tunggu. Dea Tadi teh dan penutupannya apa ya kawan-kawan. penutupnya? Bentar, saya baca teks MC dulu. Oh, Kontak. takut salah. Takut salah sana guys. Saya selaku MC mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dea. Jangan ngirim stiker diam ya. Jazakillah. Jazakumullah khairan. Mangga bisa live. Terima kasih. Yang live ya. Iya, makasih Beb. Panik bentar ya. Oh no, di stop record aja. Ri. Siti tidur Siti. Halo Siti.